warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Ramadhani dari kelas 11 C2, absen 32. Nah, di sini saya akan menjelajahi sel secara detail. Halo teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelajahi sel secara detail, yaitu ada bab 1 dan bab 2. Perkenalkan dulu, nama saya Rizka Ramadhani, absen 32 dari kelas 11 C2. Langsung saja ke penjelasannya. Halo teman-teman, kenapa sih belajar sel itu penting? Nah, sel adalah unit dasar kehidupan. Jadi di sini kita akan mempelajari dua bab. Nah, bab pertama adalah menjelajahi sel dan bab kedua adalah pergerakan zat melalui membran sel. Menjelajah sel. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu sel itu apa seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Sel adalah unit dasar kehidupan teman-teman. Nah, di sini kita akan mempelajari bagian-bagian dan bagaimana mereka bekerja. Langsung saja ya teman-teman. Tipe sel. Nah, tipe sel ini dibagi menjadi dua teman-teman. Ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Untuk sel prokariotik adalah sel sederhana, sel eukariotik adalah sel kompleks dan lengkap. Untuk sel prokariotik itu tidak punya inti sel sejati, sedangkan kalau sel eukariotik itu punya inti sel yang membungkus DNA-nya, teman-teman. Terus ada juga sel eukariosit itu punya organel-organel kecil yang punya membran. Sedangkan kalau sel prokariotik itu tidak punya organel yang dibungkus oleh membran, teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya, teman-teman. Dimulai dari sel prokariotik dulu, contohnya itu seperti bakteri dan archaea. Nah, terus yang kedua itu ada sel eukariotik, contohnya ada sel hewan, sel tumbuhan, jamur, dan protista. Selanjutnya ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, teman-teman. Di situ bisa dilihat ada gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Langsung pada sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan ini memiliki dinding sel yang kaku, kloroplast untuk fotosintesis, dan satu vakuola sentral besar. Sedangkan kalau sel hewan tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki kloroplast, dan memiliki beberapa vakuola kecil atau tidak ada sama sekali, teman-teman. Namun, sel hewan ini memiliki sentriol untuk pembelahan sel yang umumnya tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, di sini saya sudah membuatkan tabelnya untuk perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan agar teman-teman ini pemahamannya itu bisa lebih cepat gitu ya kalau sama tabel, soalnya tidak ada kata-kata yang bertele-tele dan langsung jelas ada di tabel situ, teman-teman. Jadi bisa dilihat tabel tersebut dan bisa dipahami. Nah, di sini ada organel penting dalam sel tumbuhan. Bisa dilihat teman-teman, di situ ada gambarnya sel tumbuhan. Yang pertama itu ada mitokondria. Nah, mitokondria ini berfungsi sebagai apa? Hayo. Nah, berfungsi dalam respirasi sel, sering disebut dengan pembangkit sel. Terus yang kedua, ada vakuola, berfungsi penyimpan air, makanan, dan sisa metabolisme. Terus ada ribosom, tempat sintesis air, teman-teman. Terus ada retikulum endoplasma kasar, terus ada retikulum endoplasma halus. Nah, retikulum endoplasma ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada kasar, ada halus. Nah, yang kasar ini berfungsi dalam sintesis dan transportasi protein. Terus yang halus ini berfungsi dalam sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi. Terus ada badan mikro, berfungsi dalam berbagai reaksi oksidasi dinding sel. Dinding sel ini struktur kaku di dalam membran plasma yang memberikan bentuk dan perlindungan. Terus yang terakhir ada kloroplas.
Kloroplas ini organel yang mengandung pigmen klorofil, tempat terjadinya fotosintesis, teman-teman. Jadi gitu, langsung lanjut ke organel penting dalam sel hewan. Nah, kita lanjut ke organel penting sel hewan, teman-teman. Bisa dilihat di samping situ sudah ada saya cantumkan gambar sel hewan. Langsung saja kita lihat pada pertama itu ada lisosom. Nah, lisosom ini berfungsi untuk pencernaan intraseluler dalam sel dan menghancurkan sel atau bagian sel yang sudah rusak. Terus ada sentrosom berperan penting dalam pembelahan sel. Badan gigi berperan dalam memproses, memilah, dan mengemas protein dan lipid yang berasal dari retikulum endoplasma untuk diangkat keluar atau ke bagian sel lainnya. Nah, terus ada retikulum endoplasma halus yang berfungsi dalam sintesis lipid dan deroksifikasi. Terus ada retikulum endoplasma kasar yang berfungsi dalam sintesis dan transportasi protein. Terus ada badan mikro berfungsi dalam berbagai reaksi oksidasi. Terus yang terakhir ada ribosom, tempat sintesisnya protein. Jadi gitu teman-teman. Halo teman-teman. Nah, jadi di sini kita lanjut ke bab 2, yaitu pergerakan zat melalui membran sel. Nah, di sini ada sifat membran sel, teman-teman, yaitu ada selektif permeabel, yaitu hanya zat yang tertentu yang bisa lewat. Ada model mozaik cair, membran seperti danau, fosfolipid yang terapung-rapung di dalamnya seperti ada perahu-perahu protein, teman-teman. Terus ada dua cara utama zat bergerak, ada transport pasif dan transport aktif. Jadi langsung ke transfer pasif aja ya teman-teman. Transfer pasif. Nah, transfer pasif ini adalah pergerakan dari tempat konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi seperti kita sedang menuruni tangga, teman-teman. Nah, di sini ada osmosis, ada difusi terfasilitasi, ada difusi sederhana. Nah, yang pertama itu ada osmosis, seperti gerakan air, jadi pergerakan khusus air dari area banyak menuju ke area sedikit air melalui membran, teman-teman. Nah, terus yang kedua itu ada difusi terfasilitasi. Eee, Difusi terfasilitasi ini adalah gerakan di bantu zat bergerak dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Tapi, pergerakan ini perlu dengan pintu khusus. Nah, yang disebut pintu khusus itu adalah protein, teman-teman. Terus ada difusi sederhana. Difusi sederhana itu adalah gerakan langsung zat seperti oksigen atau CO2 bergerak langsung menembus membran dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, teman-teman. Jadi gitu. Langsung saja ke selanjutnya. Transfer aktif. Nah, di sini adalah transfer aktif itu adalah pergerakan tempat konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi, teman-teman. Jadi, transfer aktif ini keterbalikannya dari transfer pasif, teman-teman. Kalau pasif kan tadi dari tinggi ke rendah. Jadi, kalau transfer aktif ini dari rendah ke tinggi. Jadinya kalau transfer pasif tadi itu kita seperti menuruni tangga, kalau transfer aktif ini kita, menaiki tangga, teman-teman. Jadinya kan dari rendah ke tinggi. Di sini ada pompa ion, terus endositosis, terus eksositosis, teman-teman. Untuk penjelasannya sudah saya jelaskan di situ. Mungkin teman-teman sudah tahu ya perbedaan dengan transfer aktif dan transfer pasif. Seperti tadi yang gampangnya saja kalau transfer pasif itu sedang menuruni tangga, terus kalau transfer aktif itu sedang menuruni tangga, teman-teman. Jadi gitu. Sekian penjelasan dari video saya, semoga apa yang saya jelaskan kepada teman-teman dapat mudah dipahami
dan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Saya Rizka Ramadhani dari kelas 11 C2 absen 32, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.